Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, bukankah dikatakan hanya orang yang memiliki surat undangan Nona Tantai Sing Er saja, yang diizinkan untuk berada di sini? Sampah seperti dia seharusnya tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini kan? Seseorang bertanya. Meskipun benar bahwa orang itu adalah sampah dalam hal kultivasi bela diri, tapi dia tahu banyak metode tercela. Karena dia bisa melarikan diri dari penjara api, maka dia tentu saja juga bisa menyelinap ke tempat ini, kata Sumorong. Saudara Su, apakah kamu berencana untuk meminta orang-orang dari klan surgawi Tantai untuk berurusan dengannya, atau apakah kamu berencana untuk membuang sendiri sampah itu? Salah satu teman Sumorong yang berdiri di sampingnya bertanya. Mengenai hal ini, aku harus memberikan wajah kepada wanita masa depanku, jawab Sumorong sambil tersenyum aneh. Lalu kemudian, dia dengan lantang bertanya pada Gong Mingyue yang berdiri jauh. Adik perempuan Mingyue, sampah yang bertunangan denganmu itu telah datang. Teriakan nyaringnya bergema di seluruh taman persik, dan semua orang yang hadir berhasil mendengarnya dengan jelas. Awalnya, hanya beberapa orang yang memperhatikan Chu Feng. Namun setelah teriakannya terdengar, semua orang segera memperhatikan Chu Feng. Bajingan itu, ucap Wuma Sengji yang merasa tidak senang. Dia berencana untuk melangkah maju, dan memberikan pelajaran pada Sumorong. Namun sebelum Wuma Sengji bisa melakukan apapun, Chu Feng meraih pergelangan tangannya dan berkata pelan. Itu hanyalah sekelompok badut yang melompat, aku akan melihat berapa lama mereka dapat terus melompat, kata Chu Feng. Chu Feng mengucapkan kata-kata itu melalui transmisi suara. Selanjutnya, dia mengungkapkan senyum nakal saat dia mengatakan itu kepada Wuma Sengji. Melihat reaksi Chu Feng, Wuma Sengji memutar matanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, dia tiba-tiba menjadi tertarik melihat apa yang mungkin dilakukan Sumorong dan yang lainnya. Gong Mingyue dan yang lainnya tidak tahu tentang rencana antara Wuma Sengji dan Chu Feng. Saat dia melihat Chu Feng, Gong Mingyue merasakan sakit kepala besar. Setelah merasakan tatapan yang terfokus padanya, dan dia merasakan lebih banyak tekanan. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan tentang masalah ini. Bajingan itu benar-benar berani untuk terus berselisih denganmu, aku akan pergi dan mengusirnya. Merasakan situasi sulit yang dihadapi Gong Mingyue, seorang klan surgawi Gong segera berdiri dan berkata. Tidak perlu, namun segera, Gong Mingyue mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Mingyue, apakah kamu berencana untuk mengabaikannya? Tanya klan surgawi Gong. Aku akan menangani masalah ini sendiri, kata Gong Mingyue. Setelah Gong Mingyue selesai mengucapkan kata-kata itu, di depan mata orang banyak dia mulai berjalan ke arah Chu Feng. Dan segera, Gong King segera mengejarnya. Lalu diam-diam dia bertanya. Kakak perempuan, dia tidak mungkin tunanganmu kan? Tanya Gong King. Gong Mingyue saat ini sangat gelisah. Karena itulah dia hanya mengangguk, dan tidak memberikan banyak penjelasan. Namun tindakannya sangat mengejutkan Gong King. Pada saat itu, Gong King juga sama seperti Gong Mingyue, dia juga mulai merasa sakit kepala. Di satu sisi adalah kakak perempuannya yang tumbuh bersama. Sedangkan di sisi lain adalah dermawannya yang telah menyelamatkan Lil Ton. Gong King benar-benar tidak berharap mereka akan menjadi musuh. Namun jika dia harus membuat pilihan, dia harus berdiri di sisi Gong Mingyue. Jadi dia tidak mengikuti Gong Mingyue. Sebagai gantinya, dia berhenti bergerak, dan berdiri di tempatnya. Dia benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Chu Feng, ada beberapa hal yang harus kita perjelas pada akhirnya. Maka aku akan memperjelas denganmu hari ini juga, kata Gong Mingyue. Silahkan. Chu Feng menanggapi dengan sangat tenang. Tidak mungkin kamu dan aku menjadi satu, jadi tolong berhentilah mengganggu aku, kata Gong Mingyue. Mengganggu, hahaha. Chu Feng tertawa. Apakah kamu memiliki semacam kesalahpahaman di sini? Tampaknya perkataanku tidak cukup jelas. Biarkan aku memperjelas hal itu. Aku, Gong Mingyue, hanya tertarik pada seseorang dengan karakter moral dan bakat kultivasi yang tinggi. Aku sama sekali tidak tertarik dengan sampah tercela seperti kamu, lanjut Gong Mingyue. Wuma Sengji mengungkapkan ekspresi marah setelah mendengar kata-kata itu. Namun Chu Feng sama sekali tidak marah.
Dan sebagai gantinya, dia mengungkapkan senyum di wajahnya. Chu Feng tersenyum karena dia merasa bahwa Gong Mingyue ini benar-benar menggelikan. Namun, yang lain tidak melihat senyumnya dengan cara yang sama. Dia benar-benar tersenyum. Apakah dia tidak tahu malu? Mungkin itulah yang terjadi ketika seseorang mencapai puncak tidak tahu malu. Dia benar-benar tidak tahu malu. Banyak orang mulai menyerang Chu Feng. Kakak perempuan, tiba-tiba saja seorang tokoh berlari ke Gong Mingyue. Hei bocah, kebetulan sekali, kita bertemu lagi. Bagaimana, apakah landak kecilmu telah disembuhkan? Setelah melihat Gong King, Chu Feng segera menyapanya. Gong Mingyue menatap Chu Feng dengan sengit. Dan kemudian, dia berbalik untuk bertanya pada Gong King. Lil King, kamu kenal dia? Tanya Gong Mingyue. Nada suaranya sangat aneh, dan seolah-olah dia sedang menunggu Gong King untuk menyangkalnya. Selama Gong King mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mengenal Chu Feng, maka dia akan segera mengurusinya. Namun sayangnya, Gong King memberinya jawaban yang mengecewakan. Kakak perempuan, dia sebenarnya orang yang mengajari aku pembentukan formasi untuk menyelamatkan Lil Ton, kata Gong King. Apa? Sampai itu adalah pakar yang disebutkan gadis itu, seru kerumunan. Belum lagi Gong Mingyue dan klan surgawi Gong lainnya, bahkan beberapa orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi takjub. Sebelum itu, tidak ada yang mengaitkan ahli yang dibicarakan Gong King dengan Chu Feng. Jika Chu Feng benar-benar ahli, itu berarti dia bukan sampah. Ini benar-benar dia, tanya Gong Mingyue. Kakak perempuan, ini benar-benar dia kok, Gong King menekankan kembali. Jika itu benar-benar dia, maka kamu pasti telah ditipu olehnya. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia memiliki kemampuan seperti itu? Kata Gong Mingyue. Dia tidak sengaja mencoba untuk memutarbalikkan kebenaran. Bahkan sikapnya memperjelas bahwa itu adalah apa yang dia yakini dari lubuk hatinya. Dia memandang rendah Chu Feng dari lubuk hatinya, dan dipenuhi dengan jijik ke arahnya. Dia percaya bahwa tidak mungkin Chu Feng bisa melakukan sesuatu yang mencengangkan. Jika itu benar-benar terkait dengan Chu Feng, maka itu berarti bahwa semua orang pasti tertipu olehnya. Tapi Kak, Lil Ton sudah sembuh. Itulah kebenarannya, Gong King berusaha menjelaskan. Lil King, sudah cukup, kamu adalah adik perempuanku, aku tidak ingin kamu terus bergaul dengan orang yang tercela ini. Gong Mingyue berbicara dengan ekspresi tegas, lalu dia memalingkan matanya kembali ke Chu Feng. Chu Feng, aku sudah mengatakan semua yang harus dikatakan. Aku harap kamu bisa berhenti berselisih dengan aku di masa depan. Aku juga berharap kamu bisa menjaga jarak dari adik perempuanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan, kata Gong Mingyue. Nona Mingyue, bisakah aku mengatakan beberapa hal? Akhirnya Chu Feng membuka mulutnya. Aku datang ke sini bukan untuk menemuimu, maka tidak ada yang namanya aku mengganggumu. Selain itu, ketua klan aku tidak pernah menyebutkan pertunangan kami denganku juga. Jika bukan karena kepala klan Wuma Heavenly Clan yang menyebutkannya kepadaku, aku tidak akan pernah tahu bahwa ada pernikahan yang diatur sedemikian rupa. Yang terakhir, kamu itu bukan tipeku. Jadi kamu benar-benar salah paham. Lagi pula, bahkan jika kamu menyetujuinya, aku masih akan hanya menjawab dengan satu kata. Yaitu, mustahil, kata Chu Feng. Apa? Mustahil, kerumunan termasuk Gong Mingyue heran dengan kata-kata Chu Feng. Pada saat itu, Gong Mingyue memiliki ekspresi yang sangat malu saat dia berdiri di depan Chu Feng. Sementara dia baik-baik saja dengan menolak orang lain, tapi dia tidak pernah ditolak. Namun Chu Feng sebenarnya berani menolaknya di depan umum di depan semua orang. Ini menyebabkan dia merasa sangat kesal, dan pada gilirannya menjadi sangat malu. Ternyata sampah ini sebenarnya tidak menyukaiku. Sampah ini benar-benar memandang rendah diriku, ini, pikir Gong Mingyue. Gong Mingyue merasa semakin tidak enak badan ketika dia semakin memikirkannya. Prok, sudah selesai dilakukan dengan baik. Pertunjukan yang sangat indah. Tiba-tiba saja tepukan tangan terdengar. Beralih ke sumber suara, orang bisa melihat bahwa Sumorong dan geng bajingannya perlahan-lahan berjalan menuju Chu Feng. Tuan Muda Chu Feng, kamu benar-benar telah memperluas cakrawalaku hari ini dengan ilustrasi sempurna tentang tingkat tertinggi, dan ketidakberdayaan, katanya. Tuan Muda Su, kamu ternyata masih hidup. Tanya Chu Feng. Alasan mengapa Chu Feng mengajukan pertanyaan ini adalah, karena Sumorong adalah alasan mengapa tetua Tantai Heavenly Clan akhirnya dihukum berat.
Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa tetua itu pasti tidak akan membiarkan Su Morong. Dan Chu Feng sebenarnya mengejeknya. Namun demikian, Su Morong jelas tidak berhasil memahami implikasi tersembunyi dari kata-kata Chu Feng. Dia menatap Chu Feng dan berbicara dengan nada mengejek. Ketika kamu masih hidup, aku secara alami juga hidup, kata Su Morong. Chu Feng tertawa mendengar kata-kata itu. Dia menertawakan betapa menyedihkannya Su Morong ini. Meskipun dia menghadapi bencana yang akan segera terjadi, tapi dia sama sekali tidak tahu. Tuan Muda Su mengatakan bahwa aku, Chu Feng, tidak tahu malu sampai tingkat tertinggi, dan bolehkah aku tahu mengapa kamu memikirkan hal seperti itu? Tanya Chu Feng. Aku hanya akan menanyakan ini padamu. Karena kamu di sini bukan untuk mengganggu adik perempuan Ming Yue, lalu mengapa kamu tidak menyatakan bahwa kamu tidak datang sejak awal? Tanya Su Morong. Tuan Muda Su, kita dapat dianggap sebagai kenalan. Dan hari ini, kamu dan aku telah muncul di sini. Mengapa kamu tidak memberitahuku pada saat kamu melihatku bahwa kamu tidak datang ke sini untuk aku? Tanya Chu Feng alih-alih menjawab. Omong kosong, aku tidak pernah datang ke sini sejak awal, dan mengapa aku perlu membuat pernyataan seperti itu? Su Morong mempertanyakan. Dalam hal ini, aku juga tidak datang ke sini untuk Nona Ming Yue, mengapa aku perlu membuat pernyataan seperti itu padanya? Tanya Chu Feng. Baiklah, kamu cukup berbakat dalam hal menyesatkan. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memberitahuku kenapa kamu datang ke sini? Tanya Su Morong. Aku datang ke sini karena aku menerima undangan Nona Tante Xing Er, jawab Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa kata-kata tidak berfungsi untuk membuktikan apapun. Karena itulah, dia mengeluarkan surat undangan Tante Xing Er saat berbicara. Segera, Su Morong langsung menyambar surat undangan dari Chu Feng. Setelah melihatnya dengan hati-hati, senyum mengejek muncul di wajahnya. Pemalsuan ini cukup bagus, tidak heran kamu bisa menyelinap masuk ke sini. Namun saat kamu bisa menipu orang lain, kamu tidak bisa menipu aku. Surat undangan kamu ini palsu. Su Morong berbicara dengan keras. Ini sebenarnya undangan palsu. Benar saja, apa yang dikatakan Su Morong benar, putra Chu Xuan Yuan ini adalah pria yang tercela dan keji. Jika aku tidak menyaksikannya sendiri, maka aku benar-benar tidak akan pernah berani membayangkan bahwa Chu Xuan Yuan, individu yang benar-benar jujur itu dapat benar-benar melahirkan putra tercela seperti itu Chu Feng. Namanya yang termasyhur telah sepenuhnya dihancurkan oleh anak ini. Tiba-tiba saja aku merasa simpati kepada nona muda klan Gong. Untuk bertunangan dengan pria yang tak tahu malu seperti itu, dia kemungkinan besar tidak akan pernah bisa melepaskan reputasi itu sepanjang hidupnya. Tiba-tiba saja, hampir semua orang merasa bahwa surat undangan Chu Feng itu palsu. Karena itulah, mereka juga mulai merasakan apa yang dikatakan Su Morong itu benar. Mereka percaya bahwa Chu Feng adalah orang yang tak tahu malu, dan telah menyelinap masuk ke pertemuan itu semua, sehingga ia bisa mengganggu Gong Ming Yue. Selain itu, dia mengatakan dia tidak menyukai Gong Ming Yue setelah dia ditolak olehnya. Ini menyebabkan kerumunan merasa dengan kepastian yang lebih besar bahwa Chu Feng benar-benar tak tahu malu, bahkan tak tahu malu sampai ekstrim. Mendengar diskusi orang banyak dan bahkan kutukan, Chu Feng tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Alasan untuk itu adalah, karena dia sudah terbiasa dengan adegan semacam ini, dan telah melihat orang yang tak terhitung jumlahnya seperti mereka sebelumnya, yaitu orang-orang bodoh yang akan menyuarakan kata-kata jahat pada orang lain tanpa mengetahui kebenaran. Itulah kualitas yang melekat pada mayoritas orang. Jadi Chu Feng hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan selanjutnya, senyumnya itu tampak sangat mengejek. Tersenyum, dia benar-benar tersenyum. Sungguh tak tahu malunya dia. Senyum Chu Feng membuat geram orang banyak. Karena itulah, mereka mulai lebih sering menyerang Chu Feng. Mereka bertindak seolah-olah mereka adalah pejuang keadilan pada perang salib, itu untuk menghilangkan momok seperti Chu Feng. Melihat reaksi keras dari kerumunan, Su Morong memiliki pandangan yang sangat senang di matanya. Inilah hasil yang ingin dia lihat. Semuanya, tolong kenali dulu kebenarannya. Chu Feng bukan orang jahat. Tiba-tiba saja suara yang mendukung Chu Feng terdengar pada saat itu. Itu adalah Gong King. Menghadapi serangan kerumunan terhadap Chu Feng, dia tidak lagi bisa diam lagi, dan berdiri untuk Chu Feng. Lil King, jangan tertipu oleh tipuan tak tahu malu ini. Apakah kamu tidak melihat ketika dia menghina kakak perempuanmu sebelumnya?
Namun tepat setelah Gong Qing membela Chu Feng, dia segera ditarik kembali oleh klan surgawi Gong. Gong Mingyue juga menatap Gong Qing dengan marah. Dalam situasi seperti itu, Gong Qing tidak tahu harus berbuat apa. Selain itu, bantahan sebelumnya sama sekali tidak efektif. Semua orang sepertinya telah dirasuki, dan sepertinya mereka bertekad untuk merawat Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu akan pergi sendiri, atau kamu ingin aku yang melakukannya untukmu? Tanya Su Morong. Mengusir dia pergi, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Seseorang yang tak tahu malu seperti dia harus diberi pelajaran yang benar. Itu betul, dia harus diberi pelajaran agar dia bisa belajar. Kalau tidak, jika kita mengabaikannya seperti itu, kita malah akan mendorongnya untuk terus melakukan kejahatan. Geraman kerumunan terus beresonansi tanpa henti. Benar saja, mereka tidak berencana untuk membiarkan Chu Feng pergi seperti itu. Chu Feng, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini, karena bagaimanapun, ini adalah kehendak mereka semua. Jadi hari ini, aku tidak bisa membiarkanmu pergi dengan aman, kata Su Morong. Dan, boom, tiba-tiba saja suara keras terdengar. Setelah itu, semua orang mengarahkan pandangan mereka ke atas. Alasan untuk itu adalah, karena perubahan telah terjadi pada realem Mystic Garden Peach yang melayang di atas mereka. Segera, gerbang pembentukan formasi dibuka dari Peach Garden Mystic Realm. Lalu kemudian, sesosok yang cantik keluar dari situ. Semua orang merasa terhormat saat melihat orang itu. Alasan untuk itu adalah, karena orang itu adalah orang yang telah memanggil pertemuan generasi muda, yaitu Tan Tai Sing Er. Hanya saja, ketika orang banyak melihat ekspresi Tan Tai Sing Er saat ini, mereka tidak dapat menahan diri dari merasa gugup, sehingga mereka menjadi terdiam. Pada saat itu, Tan Tai Sing Er memiliki ekspresi yang sangat suram di wajahnya. Meskipun Tan Tai Sing Er terkenal karena sifatnya yang baik, tapi tidak ada yang berani memprovokasinya seperti sekarang. Mereka semua tahu betapa menakutkannya Tan Tai Sing Er jika marah. Nona Tan Tai Sing Er telah datang. Dengan ini, tidak perlu bagiku untuk menegakkan keadilan lagi. Setelah melihat Tan Tai Sing Er, Su Morong segera mengubah nada bicaranya. Dengan senyum berseri-seri, dia terbang menuju Tan Tai Sing Er. Ketika dia terbang, dia bahkan berkata, "Nona Sing Er, pria di sana itu sangat tercela. Silahkan," kata Su Morong. Wush! Tiba-tiba saja Tan Tai Sing Er melambaikan lengan bajunya. Kekuatan bela diri tanpa batas berubah menjadi telapak tangan besar. Telapak tangan itu memenuhi langit saat melintas, dan dengan kejam menyerang Su Morong. Menjerit, jeritan bergema di kebun persik. Su Morong terhempas terbang, dan tidak berhenti sampai dia menabrak batu gunung. Ketika dia mendarat, Su Morong benar-benar terluka parah, dan auranya sangat lemah. Ini, kerumunan semua tercengang oleh apa yang tiba-tiba terjadi, dan ekspresi bingung memenuhi wajah mereka. Pada saat kerumunan bingung, Tan Tai Sing Er membuka mulutnya dan dengan dingin bertanya, "Siapa lagi yang berani bertindak tidak sopan terhadap tamu penting yang aku undang?" Tanya Tan Tai Sing Er. Mendengar pertanyaan Tan Tai Sing Er, semua kerumunan bingung tentang siapa tamu penting yang disebutkan oleh Tan Tai Sing Er. Mereka bingung sampai Tan Tai Sing Er mengalihkan tatapan sedingin es kepada Gong Mingyue. "Aku sepertinya ingat bahwa kamu juga tidak sopan," kata Tan Tai Sing Er. Begitu Tan Tai Sing Er mengucapkan kata-kata itu, hati orang banyak mulai tegang. Tanpa sadar, mereka berbalik ke arah Chu Feng. Oh surga, mungkinkah dia benar-benar diundang? Surat undangan itu tidak palsu. Mungkinkah tamu penting yang diundang oleh Nona Tan Tai Sing Er adalah dia, seru kerumunan. Dan, boom, semua kerumunan merasa kepala mereka meledak setelah memikirkan hal itu. Terutama Gong Mingyue. Pada saat itu, dia berdiri di sana dan benar-benar terpana. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.